Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Ta'zim wa ikraman kami yang kami hormati Bapak Shodikin MA selaku dosen pembimbing kami, yakni di mata kuliah tahfiz dan tafsir ayat-ayat ekonomi Islam. Baik, di sini kami akan sedikit memperkenalkan diri kami. Nama saya Azwar Sani. Saya mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Fakultas Syariah Dakwah dan Usuluddin di kampus kebanggaan kita bersama, yakni IAIN Takengon, Aceh Tengah. Baik, di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang isi keseluruhan makalah mata kuliah yang sudah pernah kami pelajari. Mungkin nantinya di mana ada kesalahan dan kejanggalan, kami mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak, dan mohon maaf juga kepada kawan-kawan yang seperjuangan dengan kami. Baik, di sini tak lupa pula kita henti-hentinya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Dan sebelumnya kami mengucapkan sebentar lagi akan tiba saatnya yang kita nantikan, yakni Hari Raya Kurban. Dan melalui media sosial ini kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Aidul Adha ataupun Hari Raya Kurban. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kelapangan, serta dimudahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kita akan membahas tentang beberapa konsep daripada ayat-ayat ekonomi sesuai dengan silabus kita. Yang pertama adalah nantinya kita akan membahas manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah keragaman usaha daripada manusia. Yang ketiga, kecintaan manusia terhadap harta. Dan yang keempat, prinsip kehidupan. Dan yang kelima adalah prinsip keseimbangan. Dan yang selanjutnya yang keenam, prinsip keadilan. Kemudian dilanjutkan dengan nilai instrumen zakat. Kemudian yang selanjutnya adalah pelarangan daripada riba. Selepas itu kerjasama ataupun syirkah. Kemudian yang selanjutnya jaminan sosial, kebijakan humanis. Kemudian yang selanjutnya adalah produksi. Kemudian yang selanjutnya adalah distribusi. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Baik, marilah kita sama-sama menjelaskan satu persatu daripada konsep ayat-ayat ekonomi tersebut. Yang pertama adalah manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi. Ini sesuai dengan surah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Dan adapun penjelasan daripada surah Al-Baqarah ayat 30 tadi adalah penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi itu benar-benar terencana. Oleh karena itu manusia harus menyadari dan mengaplikasikan tujuan penciptaan tersebut, yakni untuk memakmurkan bumi. Dan yang kedua, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak pengetahuan untuk mempertahankan eksistensi di muka bumi ini. Manusia seharusnya banyak bersyukur dan banyak bertasbih. Kenapa sedemikian? Karena Allah lah yang telah menciptakan kita semuanya di dunia ini. Lantas untuk apa kita selalu bersyukur dan bertasbih? Untuk mensucikan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah
Kendati pun banyak pengetahuan yang diberikan kepada manusia, pengetahuan manusia tetap terbatas dan manusia tidak boleh sombong. Sikap sombong mirip dengan kelakuan iblis dan mendistorsi pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya adalah keragaman usaha daripada manusia. Sebagai makhluk ekonomis, manusia berusaha mempertahankan hidupnya. Ragam usaha manusia diantaranya ada yang bercocok tanam, padi, kelapa, jagung, pisang, dan lain seterusnya. Pabrik, guru, PNS, dan lain sebagainya. Penyebutan beberapa objek, sumpah, siang malam, dan versi Ibnu Arsh, termasuk juga penciptaan laki-laki dan penciptaan perempuan, mengokohkan pentingnya usaha manusia. Adapun usaha manusia asalkan halal dan baik, ia pandang itu sangat mulia oleh Islam, karena ia berjuang mempertahankan hidupnya dan atau keluarganya. Rasulullah SAW pernah ditanya, usaha apakah yang terbaik? Beliau menjawab, usaha seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Ini merupakan keragaman usaha daripada manusia. Kemudian yang kedua adalah usaha yang pertama terkait dengan keterampilan tangan seperti bercocok tanam, pertukangan ataupun industri dan lain sebagainya. Dan usaha yang kedua terkait dengan mobilitas ataupun bisnis, pemasaran hasil-hasil industri seperti jual beli. Keduanya yang ditunjuk Rasul adalah usaha yang penting dalam memajukan perekonomian, karena ketersediaan bahan baku ini saja kurang memiliki arti tanpa adanya distribusi. Keduanya dalam filsafat bisnis lazim disebut ekonomi peras keringat. Kemudian yang ketiga adalah kecintaan manusia terhadap harta. Nah, adapun penjelasan tentang kecintaan manusia terhadap harta, wanita, dan anak-anak sama perhiasan dunia yang menarik. Ketiganya berpotensi konstruktif, membangun, dan juga destruktif, merusak tatanan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah fungsi konstruktif dapat dijadikan mitra untuk membangun ekonomi keluarga, masyarakat, dan bahkan bisa juga negara. Pemberdayaan perempuan termasuk upaya peningkatan fungsi konstruksi. Kemudian yang terakhir adalah fungsi destruktif, dapat membawa kebangkrutan ekonomi dan kerusakan mental serta moral. Perhatikan beberapa banyak sudah pejabat kita yang memiliki hubungan dekat dengan wanita-wanita cantik, menguras banyak uang negara, akhirnya harus berurusan dengan KPK. Kemudian yang terakhir sekali adalah ada yang lebih berharga dan lebih tinggi nilainya ketimbang ketenaran dan wujud ideal kebendaan, yakni adanya pahala ataupun surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada harta, wanita, dan anak-anak hendaknya jangan membuat istagna, yakni merasa diri serba super atau menurut nafsu yang mendistorsi proses pencapaian makam dan ahwal atau makrifat kepada Tuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip ketauhidan. Sebagai pihak yang mempunyai kepemilikan mutlak, berarti manusia harus menyadari akan keterbatasan dirinya, relativitasnya, dan segala aktivitasnya termasuk yang bernilai ekonomis. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala disebut khairu ar-raziqah, sebaik-baik pemberi rezeki, dan disebut juga Rabbul Alamin, Tuhan yang mengatur semesta alam. Kemudian bertitik tolak pada tauhid. Seorang muslim mengakui dengan keyakinannya bahwa salat, ibadah hidup dan matinya adalah untuk Tuhan semesta alam. Termasuk dalam pengakuan ini adalah semua aktivitasnya dalam kegiatan ekonomis. Seseorang yang beriman harus mengakui Allah sebagai pemilik mutlak jagat raya ini dan segala isinya termasuk dirinya sendiri.
Kemudian yang terakhir, banyak tradisi yang diharamkan pada periode Makkah. Ini diantaranya zina, menikahi bekas istri ayah dan anak-anak, perempuan dan awam tanpa busana. Surat Al-An'am termasuk surah Makkiyah kecuali ayat 20, 23, 91, 93, 94, 114, 141, 151 sampai 153 tergolong Madaniyah. Ini sekaligus sanggahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa ayat ahkam hanya turun pada periode Madinah. Nilai ketauhidan pada ayat ini terletak pada pengakuan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan rahmat ataupun azab, serta keadilannya di hari pembalasan ataupun yaumul azab nanti. Oleh karena itu, usaha manusia tidak boleh hanya berorientasi pada materi semata ataupun menggegah-gegahkan ataupun ingin membangga-banggakan diri saja. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah prinsip keseimbangan. Dalam pembahasan prinsip keseimbangan, manusia memiliki potensi dasar pengolah jasa dan mendistribusikannya. Kecintaannya kepada seluruh anggota keluarga merupakan modal utama untuk memberdayakan mereka dan sekaligus dapat menjadi sarana kepada siapa barang jasa itu didistribusikan. Masalah jasa dan sistem distribusi ini merupakan masalah pokok dalam kajian ekonomi. Kemudian yang kedua, barang ataupun jasa yang ditunjuk Al-Quran secara psikologis setara antara sumber daya manusia dan aset-aset lainnya seperti emas, perak, binatang ternak, perumahan, dan tijarah ataupun perdagangan. Kemudian selanjutnya, supaya tidak terjadi goncangan, inflasi, resensi, dan bahkan depresi dalam aktivitas ekonomi masyarakat, kedua ayat di atas ataupun kedua ayat yang sudah dijelaskan tadi memberikan orientasi agar bisnis yang dilakukan tidak semata-mata demi bisnis. Al-Quran menganjurkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya seperti jihad di dalam jalan Allah harus dalam skala prioritas ketimbang kecintaan kepada harta benda. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip keadilan. Nah, ayat 160-161 surah An-Nisa tidak secara langsung menunjuk kepada tema keharusan berbuat adil seperti yang ditunjuk oleh ayat, tetapi menunjukkan kepada beberapa perilaku menentang prinsip keadilan. Beberapa perilaku yang menentang prinsip keadilan, yaitu berbuat kezaliman, atau ini merupakan perbuatan dosa dengan mengklaim telah membunuh Rasulullah SAW, Rasul Allah, yakni Isa alaihi salam, dan memang mereka bermaksud untuk membunuh yang seharusnya mereka gembira dengan kedatangan Rasul Allah yang telah memberitakan oleh Taurat seperti juga disebutkan dalam Matius. Maka dikumpulkannya semua iman kepada para ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Masias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, dia tanah Yudea karena demikianlah yang ada tertulis di dalam kitab Nabi. Ketidakadilan mereka juga karena memakan riba. Riba pada hakikatnya tindakan pemerasan kepada kaum du'afa dalam keadaan terpaksa. Mungkin untuk makan pihak yang lemah harus semestinya uang kepada si kaya dengan bunga yang berlipat ganda. Ini beda dengan jual beli yang pada dasarnya hukumnya dibolehkan karena unsur tolong menolong dan suka sama suka. Lebih jelas karena pihak membutuhkan kepada barang yang mau dibeli dan pihak penjual ingin mendapatkan selisih harga untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian nilai instrumen zakat. Adapun untuk pembahasan nilai instrumen zakat atau ayat 60, artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah orang-orang fakir, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, kemudian memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah,
dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bahagia, lagi Maha bijaksana. Kemudian yang selanjutnya adalah ayat di atas membatasi distribusi harta sedekah wajib, yakni zakat, hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, kemudian memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Allah Maha mengetahui, kemudian Allah juga lagi Maha bijaksana. Pengkalan ayat ini menerangkan batasan tentang distribusi penyaluran harta zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, dan ditutup dengan penyebutan sifat Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Akhirnya ini seolah-olah Tuhan menyatakan bahwa distribusi ke 8 kelompok tersebut adalah telah diputuskannya atas dasar pengetahuan dan kebijaksanaan. Walaupun soal-soal teknis dan peluasan interpretasi bisa dibijaksanai oleh Rasulullah SAW dan ijtihad ulama sebagai pewaris daripada Nabi. Kemudian adalah pelarangan daripada riba. Ini merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 275 surah Al-Baqarah ini menjelaskan perumpamaan orang-orang yang memakan riba, yakni tidak dapat berdiri, hilanglah keseimbangannya, melainkan seperti orang-orang yang kemasukan syaitan karena penyakit gila. Hal ini disebabkan mereka berkata berlogika jual beli itu sama dengan riba. Padahal menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sedang adanya larangan riba ini hendaknya berhenti memungutnya. Dan bagi mereka yang terus memungutnya, maka orang-orang itu adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Ayat 276-nya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba ataupun meniadakan berkahnya. Ini berbanding terbalik dengan sedekah. Allah Subhanahu wa taala menyuburkan sedekah atau melipat gandakan berkahnya. Riba karena sifatnya pemerasan jadi tidak manusiawi dan tidak menciptakan hubungan baik antar sesama manusia. Sedangkan sedekah termasuk infak dan zakat mengingat tali kasih sosial, hubungan emosional dan atau fungsional antar semua anggota bermasyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah syirkah. Baik, di sini kita akan menjelaskan beberapa pengertian daripada syirkah. Yang pertama adalah pengertian syirkah, syarat dan rukun syirkah. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam syirkah. Ini merupakan pengertian syirkah. Secara bahasa, syirkah bekerja sama artinya mencampurkan dua bagian ataupun lebih sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara bagian satu dan bagian yang lainnya. Kemudian yang kedua, syirkah adalah secara istilah, syirkah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang ataupun lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana ataupun amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, di sini ada syarat syirkah, syarat beserta rukun daripada syirkah. Yang pertama adalah orang yang melakukan akad harus memiliki kecakapan ataupun ahliyah melakukan tasarruf, pengelolaan harta. Yang kedua, pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan dibolehkan oleh agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Dan yang ketiga, sahnya akad syirkah adalah berupa tasarruf, yakni aktivitas pengelolaan harta. Kemudian di sini ada pembahagian daripada macam-macam syirkah. Yang pertama adalah syirkah inan, yang kedua adalah syirkah abdan, yang ketiga adalah syirkah wujuh, dan yang keempat adalah syirkah mudharabah, yang kelima adalah syirkah mufawadah. Baik, di sini ada sedikit penjelasan tentang syirkah inan, bisa kita baca sama-sama. Nantinya di sini kami supaya menghemat waktu. Kemudian yang selanjutnya pembahasan adalah daripada konsep ekonomi di dalam Islam, yakni jaminan sosial ataupun kebijakan humanis. Nah, yang pertama adalah
Kabar gembira dengan kelahiran seorang putera yang bernama Yahya. Kabar gembira tentang kelahiran anak ini sebagai pertanda jaminan konstitutif. Keturunan ini semacam kebajikan humanis dari Tuhan kepada Zakaria yang telah lama mengidam-idamkan seorang anak yang baik dan sekaligus nabi. Kemudian yang kedua adalah pada ayat 37 surat Ali Imran terlihat lebih jelas jaminan sosial kebijakan humanis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan menerima nazar istri Imran dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Zakaria sebagai pemeliharaannya. Setiap Zakaria untuk menemui Maryam di mihrab, ia didapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab." Kemudian adalah produksi. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah al-bai', jual beli muamalah. Allah menyeru untuk bersegera melakukan salat Jumat kepada penduduk Madinah yang asyik melakukan transaksi dagang, meninggalkan aktivitas jual beli untuk sementara, melakukan salat Jumat. Lebih-lebih bagi kita yang jika kita mengetahui jika telah selesai berdistribusi lalu kerjakanlah salat, maka bertebaranlah kamu ke muka bumi untuk mendapatkan shauf ataupun karunia Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah Allah itu banyak-banyak supaya kamu beruntung. Di sini untung dikaitkan dengan setiap mengingat Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak karena Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Kemudian yang selanjutnya adalah beraktivitas berbagai penjuru bumi dikuasai untuk hidup dan kehidupan manusia di beberapa penjuru bumi. Kegiatan ekonomi tidak hanya terfokus pada suatu tempat saja, namun juga bisa keluar kemana saja yang kita kehendaki. Tetap berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala ataupun agama, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Warna yang ketiga adalah beristirahat dan bekerja. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu sebagai pakaian karena malam itu gelap, menutupi jagat sebagai pakaian menutupi tubuh manusia. Allah menjadikan siang untuk mencari kehidupan. Kemudian distribusi. Untuk perkara distribusi ini juga sangat penting. Yang pertama adalah prinsip distribusi. Ayat di atas berbicara tentang prinsip distribusi harta rampasan perang yang disebut al-fai. Diperoleh dari orang-orang kafir dengan mudah tanpa mengharuskan pasukan sebagai lawan yang dari ghanimah. Adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang berada di dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Kemudian yang kedua adalah larangan bakhil. Ini yang sangat penting sekali, menyembunyikan harta. Ayat seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa kesempatan yang pernah kita ketemui, menepis asumsi bahwa bakhil, pelit alias kikir adalah suatu kebaikan. Sebaliknya, sikap bakhil tersebut adalah suatu keburukan karena harta ataupun uang yang dimiliki tidak beredar di masyarakat. Padahal beredarnya harta uang tersebut sangat baik untuk menolong dan ataupun untuk menghidupkan ekonomi umat. Harta orang-orang bakhil tersebut akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya adalah menyimpan emas dan perak. Menginformasikan kepada orang-orang beriman bahwa sebagian besar orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani memakan harta orang dengan jalan batil. Ini sebagai tanbih peringatan kepada kaum muslimin untuk tidak menuruti perilaku tersebut karena tidak didistribusikan harta kepada yang berhak. Sebaiknya tindakan orang-orang yang
tindakan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya ataupun mengeluarkan zakatnya pada jalan Allah, maka bagi mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih. Kemudian yang keempat adalah wasiat dan warisan. Ayat ini menjadikan atas setiap orang-orang kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, dan kemudian disitulah letak distribusinya. Kemudian yang selanjutnya adalah konsumsi. Kualitas makanan, Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang baik dan baik-baik di antara baik-baik di antara rezeki yang telah diberikannya. Orang-orang beriman dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti ketaatan kepadanya. Rezeki dalam ayat ini dikonotasikan apa yang sempat kamu makan, dan untuk menambah berkahnya diikuti dengan syukur. Bisa juga dengan menginfakkan, menyedekahkan sebagian daripada makanan yang baik-baik tersebut. Kemudian yang kedua adalah larangan berlebihan. Ayat ini mengandung perintah beradab memasuki masjid, khususnya tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang ataupun tawaf keliling Ka'bah ataupun ibadat-ibadat yang lain. Allah juga memerintahkan kalau makan dan minum janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh, dan jangan pula melampaui batas makanan yang dihalalkan. Kemudian yang ketiga, makanan dan terlarang. Dalam ayat yang lain ada 4 makanan yang diharamkan untuk dimakan, yaitu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada Bapak di mana ada kesalahan dan kejanggalan. Kami mohon ampun kepada Allah. Akhirul kalam, sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.